Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalbul mu'minin baitullah. Hati seorang mukminin adalah rumah Allah, Baitullah. Apa yang dimaksud? Mukminin menurut syariat, mukminin menurut manusia adalah orang-orang yang rajin beribadah secara syariat. Ahli ibadah, 5 waktu tak pernah ditinggalkan, rawatib tak pernah ditinggalkan, duha tahajud tak pernah ditinggalkan, ahli puasa, ahli sedekah, ahli ibadah. Jadi yang disebut mukmin di sisi manusia adalah orang-orang yang rajin beribadah secara zahir, secara syariat. Akan tetapi coba kita cek hati kita di dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Kira-kira di dalam hati kita merasa yang beribadah ataukah tidak? Bila kita yang masih merasa sholat, bila kita yang masih merasa ibadah, jika kekuasaan yang ada di dalam hati ini masih muncul kemanusiaannya, diri manusianya, nama manusianya yang tampil menjadi raja, merajai seluruh sholat dan ibadahnya, maka di sisi Allah masih belum kesebut mukmin, belum beriman, karena di dalam hatinya Allah masih gaib, Allah masih tiada, Allah masih belum berkuasa atas dirinya. Ini bedanya mukmin di sisi manusia dan mukmin di sisi Allah. Jadi di hatinya belum menjadi Baitullah, belum menjadi rumah Allah. Akan tetapi hatinya masih menjadi Baitun Nas, rumahnya manusia. Jadi tidak sesuai dengan ayat ini. Qalbul mu'minin baitullah. Jadi mari kita cek masing-masing diri manusia kita. Mari kita cek hati diri kita. Sudahkah hati ini sudah menjadi Baitullah kah, rumah Allah kah, atau masih rumahnya hawa nafsu kita sendiri?
Baitul Syaitan, Baitul Iblis, Baitun Nas. Bagaimana tidak disebut iblis dan setan, sementara selama ini diri kita ngaku-ngaku sebagai Allah. Diri kita ngaku-ngaku sebagai Tuhan di dalam Baitun Nas, hati kita selama ini. Kata Allah, iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, maka perangilah dia. Kanjeng Nabi Muhammad pun dawuh, peperangan yang terbesar di alam dunia ini adalah memerangi hawa nafsunya sendiri. Siapa hawa nafsu itu? Hawa nafsu di sisi manusia, hawa nafsu di sisi syariat adalah lambangnya badannya. Badan-badan yang bermaksiat itulah yang dikatakan hawa nafsu di sisi syariat. Melihat orang berjudi, melihat orang berzina, melihat orang mencuri, itu dan sebagainya, itulah yang disebut hawa nafsu di sisi syariat. Sedangkan yang disebut hawa nafsu di sisi hakikatnya adalah ketika di dalam hati ini yang wujud, yang nyata, yang hidup masih diri manusianya, yakni Baitun Nas, bukan Baitullah. Baitun Nas, inilah yang disebut hawa nafsu. Meskipun kelihatannya badan-badan ini sholat, meskipun kelihatannya badan-badan ini beribadah, meskipun kelihatannya badan-badan ini berbuat kebaikan di sisi manusia, akan tetapi di dalam hati kita masih berasa diri kitalah yang melakukan di dalamnya, diri kitalah yang menguasai atas seluruh tindakan sholat, ibadah dan berbuat baik itu. Maka itulah hawa nafsu. Meskipun kelihatannya badan-badan ini sholat, ibadah dan berbuat baik, tapi di dalam hati masih Baitun Nas. Itulah yang dimaksud hawa nafsu. Itulah yang dimaksud li nafsi, menyembah dirinya sendiri. Itulah yang perlu diperangi. Agar apa? Agar nyatalah kekuasaan Allah atas diri kita. Selama ini kan bukan Allah yang berkuasa atas diri kita. Selama ini hawa nafsu, iblis dan syaitan yang terkutuklah yang selama ini merasa mentuhani diri kita sendiri, yakni diri kitalah hawa nafsu itu, diri kitalah syaitan yang terkutuk itu. Maka nyatalah musuh-musuh itu. Bila kita berperang melawan musuh yang tidak nyata, karena di dalam syariat, di dalam pendapat orang mayoritas bahwa setan iblis itu gaib, tak terlihat. Akan tetapi bukti kalamullah berfirman bahwa iblis setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata,
bukan gaib. Siapa kenyataan iblis dan setan itu sesungguhnya? Dialah hawa nafsu kita sendiri, dialah diri kita sendiri, dialah nama diri kita sendiri yang menghiasi nyawa, hati, roh, jiwa, semuanya bernama diri manusia kita. Dikapling-kapling menjadi nama diri manusia kita. Otomatis hidup ini selama ini hidupnya manusia kita. Karena yang jadi Tuhan, karena yang jadi penguasa selama ini adalah diri kita sendiri. Inilah setan yang terkutuk itu, yang sangat amat nyatanya. Ya, diri kita ini, ketika kita masih mengingkari, ketika kita masih mengkufuri, ketika kita masih mendustai, ketika kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini hati kita belum menjadi Baitullah. Akan tetapi Baitun Nas, rumahnya, kekuasaannya, diri manusianya. Maka dari itu yang dimaksud qalbul mu'minin Baitullah. Hati mukminin adalah rumah Allah. Hati yang bagaimana yang dimaksud rumah Allah itu? Yakni hati yang rela, hati yang ridho bahwa nama hati yang selama ini bernama manusia kita dipersembahkan lagi dengan keadaan rela dan ridho bahwa hati ini milik Allah, jiwa ini milik Allah, nyawa ini milik Allah, roh ini ruhullah, hidup ini hayatullah. Maka kapling-kaplingan yang mana dulunya hati, nyawa, jiwa, roh dan hidup ini masih bernama diri manusianya, maka kita pasrahkan kembali, kita relakan kembali, kita ridhokan kembali menjadi nama Allah. Jadi pada intinya hidup ini Allah itu disebut, bukan disebut atau diucap di dalam hati, akan tetapi rasa yang merasakan bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Bila sudah nyata di hati bahwa hidup ini Allah yang selalu memperjalankan, yang selalu menguasai atas tindak lakunya badan ini, itulah yang disebut qalbul mu'minin Baitullah. Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh manusia itu atas landasan kekuasaan atau af'alnya Allah sendiri. Inilah yang disebut qalbul mu'minin Baitullah. Jadi ukurannya adalah dalam kondisi hati, bukan kondisi badan atau bukan syariat yang dibuat ukuran di sisi Allah.
menurut sudut pandang manusia yang dipandang, yang dinilai sebagai mukmin itu ada pada badan-badannya, laku jasadnya, yakni melihat ibadah-ibadah yang dilakukan secara syariat. Akan tetapi di sisi Allah itu semua bukan ukuran yang disebut mukmin, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman atau mukmin di sisi Allah itu hanyalah dipandang dalam keadaan hatinya. Bila hatinya ingkar kepada Allah, bila hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya, maka itu bukan disebut mukmin, akan tetapi disebut kafirin, kafaro. Meskipun kelihatannya badan-badannya rajin beribadah, mesti kelihatannya badan-badannya rajin sholat, meskipun kelihatannya badan-badannya rajin berbuat baik kepada manusia, tapi hakikatnya semuanya hanya kepalsuan. Pasti di dalamnya ada tujuan-tujuan yang selain Allah. Ia ibadah, sholat, dan berbuat baik tujuannya pahala. Tujuannya agar disanjung oleh manusia. Tujuannya ingin surga. Tujuannya ingin sukses apa yang dicita-citakan. Jadi semuanya tujuan itu bukan kepada Allah, tapi tujuannya kepada yang fana, yang hancur, yakni dunia, yakni kesenangan hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi bagi mukminin yang sebenarnya di sisi Allah, di dalam apapun pergerakan, di dalam apapun yang dikerjakan orang mukmin di sisi Allah itu adalah hati selalu menyaksikan hidup ini Allah yang selalu memperjalankan dirinya. Entah diperjalankan apapun badan ini, hati selalu berimam kepada Allah, bukan af'al diri manusianya. Dan otomatis di dalam seluruh af'al itu tak ada sedikit pun tujuan dunia, apalagi tujuan kesenangan hawa nafsunya. Karena bagi mukminin hawa nafsu itu sudah ia kalahkan, sudah ia tempuri, sudah ia perangi hingga sampailah kepada Baitullah, rumah Allah. Maka dari itu untuk menuju ke jalan Allah, untuk menuju ke Baitullah, maka harus berperang dahulu melawan hawa nafsunya sendiri. Harus menghapus dulu nama-nama nyawa, jiwa, roh, hidup yang selama ini bernama diri manusianya. Dihapus, diperangi, ditumpas, diganti kepada originalnya, yakni penciptanya, dengan nama Allah. Inilah yang dimaksud qalbul mukminin Baitullah. Jadi Baitullah itu ada Baitullah yang zahir, ada Baitullah yang batin.
Baitullah yang dohir ada di Mekah sana, yang mesagi, bangunan dari tembok yang mesagi. Akan tetapi Baitullah yang ada di masing-masing diri manusia itu adalah hatinya. Silahkan cek masing-masing hati kita selama ini, masihkah Baitun Nas apa sudah menjadi Baitullah? Hidup ini hidup manusiaku, apakah hidup inilah hidup Tuhanku Allah? Hanya kita sendirilah yang bisa menilai semua itu. Yang terpenting di sini kami hanya memaparkannya. Anda sekalian mengikuti atau mengamalkan, terserah Anda masing-masing. Karena hidayah, karena syafaat itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Hidayah, syafaat itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Hidayah, kesadaran dan syafaat itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Jadi syafaat itu milik Allah, bukan milik manusia. Yakni hiduplah yang mensyafaati hamba-hambanya yang sudah menyadari bahwa hidup ini Allah. Semoga saya dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatullah, akan mendapatkan hidayatullah dengan pemaparan ini. Janganlah kau lihat dohir-dohir yang bisa memaparkan. Pandanglah hidup siapa yang memaparkan, dan pandanglah hidup siapa yang paham atas pemaparan ini. Jangan anggap yang paham diri Anda, jangan anggap yang paham manusia Anda. Yang paham hidup adalah hidup. Yang memahami paparan ini adalah hati-hati yang sudah kembali kepada Allah, yakni qalbul mu'minin baitullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.